Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Evi Permatasari dari program studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan laporan statistika yang saya buat, yaitu analisis korelasi dan regresi perkembangan jeruk di Jawa Tengah. Langsung saja kita bahas. Data yang saya gunakan dalam laporan ini yaitu N sama dengan 30, artinya kita menggunakan data 30 data dari perkembangan produktivitas jeruk dari tahun ke tahun di Jawa. Oke, yang pertama adalah kita bahas korelasi. Bagaimana cara mencari korelasi? Yaitu saya jadikan luas lahan itu sebagai XI, produksi sebagai YI. Untuk mencari korelasi kita harus mengetahui XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI YI. Bagaimana cara mencari XI kuadrat? Cara mencari XI kuadrat yaitu XI yaitu yang pertama adalah 30 dipangkatkan dengan 2 yaitu 900, sama aja sama 30 dikali 30. Dan seterusnya ya, caranya sama, yaitu XI ini dari data ini dipangkatkan dengan 2 menghasilkan data XI kuadrat. Yang kedua adalah kita bahas YI kuadrat. Bagaimana sih cara mencari YI kuadrat? Sama seperti XI yaitu, namun kita menggunakan data dari YI. Data dari YI ini kita pangkatkan 2 sehingga menghasilkan data YI kuadrat. Contohnya 145 dipangkatkan 2 yaitu 21.025. Lalu yang terakhir adalah XIYI. Gimana sih kita mencari XIYI? Mudah saja, yaitu dengan mengalihkan luas panen atau XI dengan YI. Jadi tinggal kita kalikan. Ini dikali ini sama dengan ini. 30 dikali 145 yaitu 4.350. Dan seterusnya kita kalikan data ini dengan data ini. Untuk mengetahui korelasi, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikurang N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Lalu kita masukkan untuk rumus korelasinya, yaitu N 30 sigma XI YI itu jumlahnya adalah 165.330, 7,6 dikurang sigma XI 523 dikali sigma YI 9222,7 per 30 dikali 12.628,18 dikurang 523 pangkat 2 dikali akar dari 30 kali 3878 78,09 dikurang 9222,7 pangkat 2. Yaitu kita kalikan semua, lalu hasilnya yaitu hasil akhir yaitu R-nya, korelasinya yaitu 41.412,47. Lalu yang selanjutnya adalah kita ke pengujian hipotesis korelasi. Hipotesis yang diajukan dalam korelasi yaitu
HO RXY sama dengan 0 dijawab dengan 0,05 dan BB sama dengan N-2. Maka dari itu TO-nya sama dengan 2,048. Rumus uji T dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah rumus uji T, yaitu T RXY akar pangkat N-2 per akar 1 min RXY kuadrat. Tinggal dimasukin, maka T sama dengan 41412,47 akar 30 min 2 per 1 min 17150 sama dengan 12,7746. Karena T hitung 12,7746 lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu 2,048, maka HO ditolak. Artinya terdapat hubungan yang kuat antara luas lahan dan hasil produksi jeruk dari tahun-tahun di Jawa. Kita bahas persamaan regresi. Sama saja dengan persamaan korelasi, yaitu kita harus mengetahui XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI YI. Untuk mengetahui XI, kita harus mengkuadratkan luas panen atau XI dengan 2, yaitu 30 kuadrat jadinya 900. Terus YI kuadrat juga sama saja dikuadratkan menjadi 2, yaitu menjadi 21.025. Lalu XI YI mengalihkan antara luas panen atau XI dan produksi atau YI. Lalu yang selanjutnya, untuk mengetahui persamaan regresi digunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dimasukkan saja, yaitu hasilnya menjadi 0,55. Lalu untuk mencari A, yaitu rumusnya adalah sigma Y min B kali sigma X per N. Dimasukkan angkanya, lalu hasil A-nya adalah 297,67. Model persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Cara mencari Y pret yaitu 297,67, A-nya itu ditambah dengan B-nya yaitu 0,559 dikali dengan N yaitu 30, hasilnya 314,44. Lalu cara mencari Y min Y pret kuadrat sama dengan 145 dikurang 314,44 dipangkatkan 2, hasilnya 28,709. Lalu cara mencari Y min Y rata-rata kuadrat, terlebih dahulu nilai rata-rata Y dikali dengan Y pangkat, yaitu hasilnya 1629,62. Lalu dimasukkan ke dalam tabel. Kita mencari koefisien determinasi, yaitu dengan cara R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y min Y kuadrat per sigma Y min Y kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, dan hasilnya adalah 0,69. Lalu selanjutnya koefisien determinasi disesuaikan. Hasilnya ialah 0,013.
Kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Dengan rumus SE sama dengan akar dari sigma Y min Y kuadrat per N min K. Hasilnya adalah 10,99. Yang D, hipotesis dan uji secara simultan. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO diterima jika F hitung F tabel, HO ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Di sini F hitungnya dicari dengan rumus R kuadrat per K min 1 per 1 min R kuadrat per N min K sama dengan hasilnya yaitu 627. Karena F hitungnya hasilnya 627 lebih dari F tabel yaitu 4,1960, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of it. Dari perhitungan yang dilakukan, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 627 lebih besar dari 4,1960, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat pengaruh antara luas lahan dan hasil produksi jeruk di Jawa. Yang terakhir adalah kita mencari uji T. T hitung, itu rumusnya ialah BJ per SBJ, sama dengan 3,65 per 10,99. Hasilnya ialah 3,33. Dan selanjutnya kita bahas sedikit mengenai sejarah statistika. Gottfried Aschenwald tahun 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan data dan klarifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Yang kedua kita bahas korelasi. Secara sederhana, korelasi itu dapat diartikan sebagai hubungan. Namun, ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif. Atau berlawanan disebut juga dengan korelasi negatif. Yang ketiga adalah regresi. Analisis regresi linear. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih perubahan variabel bebas atau X dengan perubahan tak bebas atau Y. Dalam penelitian perubahan bebas, biasanya perubahan yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Tujuan regresi linear yaitu salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif, interval atau rasio. Bentuk hubungan variabel terbebas dan terikat yaitu bentuk hubungan antara peubah bebas X dengan peubah tak bebas Y dalam bentuk polinom derajat 1 linear, polinom derajat 2 kuadratik, polinom derajat 3 kubik, dan seterusnya. Di samping itu, bisa juga dalam bentuk lain, misalnya eksponensial, logaritma, sigmoid, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dalam analisis regresi korelasi biasanya dilakukan transformasi supaya menjadi bentuk polinom. Persamaan regresi dalam bentuk yang sederhana yaitu peubah bebas dan salah satu peubah tak bebas mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini A itu disebut sebagai intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Dalam pengertian fungsi persamaan garis Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda yaitu XI, YI, dan X2, Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Demikianlah penjelasan dari laporan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.